Jangan pernah membuat orang yang kamu cintai merasa sendirian, terutama ketika kamu ada di sana. Oh, temenin ya kalau ada pasanganmu yang lagi sedih, ya hiburlah. Caranya ya terserah, mau dihibur dengan ngasih makanan, mau ngasih tentang sikap kita yang suka humoris, hiburlah. Hibur pasangan lu dengan ketika pasangan lu lagi sedih, hiburlah dengan cara apapun. Mau itu dengan candaan jokes receh di chatan WhatsApp atau candaan receh di chatan media sosial, ya nggak apa-apa. Seenggak-enggaknya kamu ada di situ gitu, menghibur dia gitu. Sejatinya kesedihan adalah sebuah pengalaman yang mengajarkan untuk menjadi kuat. Emang benar banget, untuk selalu kuat dan kuat ya. Kuat akan apa dong? Kuat akan menahan rasa sakit, kuat akan menahan rasa kecewa lagi. Wah, nanti gue jika pacaran sama si Anu, sama si Doi, tapi jika si Doinya nyakitin gue gimana ya? Apakah gue akan kuat lagi nahan rasa kecewa itu? Tapi enggak deh kayaknya ya. Bagian diriku merasa sakit mengingat dirinya yang sangat dekat, tapi tak tersentuh. Waktu tidak dapat menyembuhkan rasa sakit jika kamu tidak belajar bagaimana melepaskannya. Tuh, di sini aja harus ngelepasin tuh. Buang nih, buang jauh-jauh gitu. Masa mau rasa sakitnya itu disimpan mulu, ya berakar. Kalau disimpan mulu ya berakar, mendarah daging. Akhirnya di mindsetnya itu dipikirinnya terus keluar pikiran-pikiran yang emosi banget keluarnya itu, sebel lagi, benci lagi, semakin mengingat hal-hal yang bad gitu. Mindsetnya itu terus bakalan kayak emosi banget gua, benci banget gua. Wah, hanya waktu yang mampu mengerti betapa beratnya perpisahan ini. Semoga cerita cinta ini menjadi kenangan indah nantinya. Wah, harus menjadi kenangan yang indah kalau hal-hal yang baik. Kamu yang terlalu dingin atau aku yang terlalu dingin? Ini diam-diaman jatuhnya ya. Ini biasanya ini pasangan ini biasanya sama-sama sibuk disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing, sama-sama sibuk dengan karirnya masing-masing, hingga lupa chatan, hingga lupa komunikasi, hingga lupa sayang-sayangan mungkin ya. Yang biasanya dulu-dulu kemarin-kemarin sayang-sayangan bilang babe atau bilang apalah ya gitu ya. Hingga akhirnya sama-sama dingin gitu. Kamu yang terlalu dingin atau aku yang terlalu dingin gitu. Terima kasih sudah meninggalkanku saat sendirian. Aku baru sadar kalau aku bisa melakukan semuanya dengan lebih tanpamu. Nah, ini biasanya kalau udah putus nih, keluar kata-kata kayak gini tuh. Aku akan lebih baik dari tanpamu. Nah, biasanya kalau orang yang putus kayaknya gitu.
Aku akan mencari yang lebih baik darimu. Aku akan mencari yang lebih perfect darimu. Aku akan mencari lagi cowok yang ganteng lebih darimu. Aku akan mencari lagi wanita yang lebih cantik darimu. Biasanya kalau kata-kata seperti itu orang-orang yang sudah diputuskan, ditinggalkan, wah, putus, pokoknya judulnya putus aja. Pasti keluar kata-kata itu. Mungkin kenapa orang-orang mengatakan ketika putus mengatakan hal-hal seperti itu karena dia emosinya di tempat, emosinya di waktu itu juga. Sebenarnya dia nggak mau ngeluarin kata-kata tersebut, cuman langsung refleks mengeluarkan kata-kata tersebut karena dibantu dengan emosionalnya sih sebenarnya. Padahal dia nggak bermaksud untuk mengatakan hal seperti itu. Biasanya kayaknya seperti itu sih. Orang-orang yang ketika hubungannya break terus diputusin merasa sedikit agak sakit atau kecewa, maka biasanya mereka ketika putus mengatakan kayak terima kasih, aku akan lebih baik lagi dari kemarin dan aku akan mencari cowok atau cewek yang lebih ganteng, yang lebih cantik darimu. Biasanya ya seperti itu kalau diputuskan ditinggalin. Tapi yang aku bilang barusan itu hanya emosional di tempat, emosional di ketika itu, bahwa yang perkataan yang dia keluarkan itu sebenarnya nggak mau dikeluarkan atau nggak bermaksud, cuman emosional sesaat, hanya di tempat aja gitu. Kayaknya seperti itu, tapi nggak tahu juga ya. Aku menahan kecewa. Pertemuan yang harusnya penuh tawa rupanya harus tersimpan di dalam angan-angan. Wah, harap aku bisa menghilangkan perasaan ini secepat aku kehilanganmu. Wah, kehilangan. Sedih ya kehilangan. Tapi kenapa ya jika si cowoknya atau si ceweknya enggak, ini putusnya karena apa ya ini biasanya ya. Ketika udah putus tapi terkadang merasa menjadi kehilangan nih. Wah, ini luka lagi nih. Cintamu itu palsu, tapi luka yang kamu berikan benar-benar nyata dan menyakitkan. Kenapa ya harus ada luka lagi, luka lagi? Kalau di awal cinta itu emang indah, kenapa cinta itu dibuat ngelukain gitu ya? Atau ginilah ya, kita punya sosok teman. Jika teman itu mengasihkan, tapi kenapa di endingnya teman itu bisa juga menyakitkan gitu, nyakitin akhirnya gitu. Ya kayak gitu sih hidup ya. Jika di awal cinta itu emang indah, kenapa dibuat untuk nyakitin? Jika kita punya teman yang mengasihkan, tapi kenapa terkadang di endingnya nyakitin juga gitu, nusuk dari belakang juga terkadang kayak gitu. Dan pertanyaanku, why? Kenapa?